Caca. Dan aku Novita. Dan kami dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan di angkatan 2021. Nah, BioFriends, di sini kami akan menjelaskan tentang materi genetik. Eits, tapi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai nih. Yang pertama, memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar genetik mulai dari konsep dasar DNA, kromosom, dan gen. Yang kedua, menguasai konsep replikasi DNA, bagaimana molekul DNA menggandakan dirinya. Yang ketiga itu, memahami urutan langkah-langkah dalam sintesis protein, memahami peran DNA dan RNA sebagai molekul pembawa pesan untuk sintesis protein, dan peran ribosom sebagai tempat terjadinya translasi. Hai BioFriends. Nah, sebelum kita masuk ke materi gen, sintesis protein, DNA maupun RNA, kita harus tahu dulu nih yang namanya kromosom. Nah, kromosom itu apa sih? Kromosom itu merupakan benang halus yang ada di sel tubuh kita yang memiliki inti sel. Ingat ya BioFriend, kalau misalnya ngomongin kromosom itu adalah sel tubuh yang harus ada inti selnya, karena semua tubuh kita itu sel tubuh kita itu ada inti selnya. Nah, langsung aja masuk ke bagian-bagiannya. Kromosom itu bentuknya kayak gini. Nah, dari sini itu namanya adalah lengan kromosom. Ini juga sama, namanya lengan kromosom. Nah, di antara dua lengan kromosom ini ada yang namanya sentromer. Jika kita tilik lebih jauh lagi, di dalam lengan kromosom ini terdapat untayan-untayan yang bernama kromonema. Nah, dari kromonema ini kita bisa perbesar, gambarnya akan seperti ini, berupa kumparan. Nah, di antara kumparan-kumparan ini, kromonema ada yang memadat. Nah, memadatnya ini seperti mutiara. Nah, adapun mutiara atau padatan dari kromonema ini dinamai dengan kromomer. Nah, kromomer itu apa? Kromomer itu merupakan bagian dari kromonema yang menebal. Nah, di dalamnya itu terdapat ruangan yang di dalamnya lagi terdapat lokis. Lokis itu apa? Lokis itu adalah tempat penyimpanan materi genetik. Nah, materi genetiknya apa? Materi genetiknya itu berupa gen. Nah, selain itu, di sini itu kalau dilihat lagi dari gambar yang lebih besar, di sini itu ada lengkungan. Nah, lengkungan ini namanya adalah satelit. Nah, tapi ingat ya BioFriend, nggak semua kromosom itu punya satelit. Jadi beberapa aja yang punya. Nah, terus kita move on. Di sini, di ujung ini, bisa dilihat ujungnya. Ini itu namanya telomer. Nah, telomer itu merupakan ujung dari kromosom yang fungsinya untuk menjaga kromosom agar tidak terurai. Nah, selain agar tidak terurai, telomer ini berfungsi untuk menjaga kromosom dari satu dengan yang lain agar tidak saling menempel. Nah, lengan kromosom ini sangat menyerap pada warna karena dia itu punya benang-benang kromonema. Berbeda dengan sentromer yang dia itu pucat karena dia itu tidak memiliki benang-benang kromonema. Dari mana pembuktiannya? Jadi kalau misalnya kita buat contohnya kalau kita lagi buat preparat tentang kromosom, itu warnanya akan gelap. Nah, warna gelap ini dihasilkan dari benang kromonema. Nah, selain kita harus tahu bagiannya, kita juga harus tahu fungsi dari kromosom. Jadi fungsi inti kromosom itu adalah mengantarkan informasi genetik. Kenapa? Karena tadi udah disinggung, kalau misalnya di dalam kromosom itu ada kromonema yang ada kromomernya
Dan di dalam kromomer ini ada lokis yang berfungsi sebagai penyimpanan materi genetik. Nah, kromosom ini terbentuk dari apa sih? Jadi kromosom itu terbentuk dari DNA dan protein histon. Nah, jadi nanti kedua benda inilah yang akan membuat untayan-untayan panjang di kromosom. Nah, kita juga harus tahu nih macam-macam dari kromosom. Nah, yang pertama itu dilihat dari letak kromosomnya. Nah, itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada metasentrik. Nah, metasentrik ini di mana letak dari si sentriol itu berada tepat di tengah-tengah. Jadi bisa dibilang juga metasentrik ini sebagai bentuk kromosom huruf V karena lengan kromosomnya sama, jadi membentuk seperti huruf V. Terkenalnya itu bentuk kromosomnya V. Nah, yang kedua itu ada submetasentrik. Nah, ini tuh dimana si letak kromosomnya ini agak ke bawah yang satunya gitu. Jadi membentuk seperti huruf L. Bisa dilihat sendiri. Jadi nih, ini kromosomnya, terus ini lengannya, terus ini agak beda. Nah, jadi membentuk huruf L. Yang ketiga itu ada akrosentrik. Ini tuh bentuk si kromosomnya itu tidak sama dan membentuk huruf J. Terkenalnya itu berbentuk huruf J. Yang terakhir itu ada telosentrik. Nah, telosentrik ini telo itu satu artinya, jadi si tangan atau lengan kromosomnya itu hanya satu gitu. Jadi membentuk angka 1. Makanya ini bisa dijadikan dengan kromosom bentuk 1 gitu. Nah, yang kedua itu dari jumlah kromosomnya gitu. Yang pertama itu namanya adalah asentrik. Nah, asentrik ini apa? Maksudnya tidak ada sentrosomnya gitu. Jadi no sentrosom. Yang kedua itu adalah monosentrik. Jadi dia itu cuma ada satu sentrosomnya. Yang ketiga itu adalah disentrik. Awas ya, jangan ketukar, bukan disentri tapi disentrik. Dan yang terakhir itu ada polisentrik. Nah, inilah dari macam kromosom, dari jumlah kromosom. Selanjutnya itu ada dari bentuknya. Nah, kalau yang dari bentuknya itu macam-macam ya. Ada yang bentuknya bulat, koma, batang, huruf V maupun huruf L. Itu untuk kromosom jenis bentuk. Ada yang terakhir itu ada fungsi di dalam tubuh. Ada autosom dan gonosom. Autosom ini biasanya ditandai dengan huruf A dan gonosom ini biasanya ditandai dengan huruf X dan Y. Dan adapun X dan Y ini sangat erat kedekatannya dengan cara penentuan dari karyotipe kromosom pada manusia. Nah, membahas soal tipe karyotype
kromosom pada manusia itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ada yang haploid dan ada yang diploid. Nah, haploid ini sangat erat dengan kromosom yang ada pada sel kelamin seperti sperma dan ovum. Nah, untuk sperma dan untuk jumlah dari si kromosom haploid ini berjumlah 23 butir atau maksudnya 23 buah. Dengan jumlah pada sperma itu jumlahnya 22A ditambah X dan 22A ditambah Y. Adapun untuk ovumnya itu 22A ditambah X. Nah, adapun kromosom pada jenis diploid ini itu berjumlah 23 pasang. Dengan yang mana terdapat pada pria berjumlah 22 AA ditambah XY dan wanita 22 AA ditambah dengan X. Ditambah dengan untuk pria itu 22 AA ditambah XY dan wanita itu 22 AA ditambah dengan XX. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya sel kelamin itu cuma punya 23 kromosom. Nah, untuk yang berarti sel yang paling banyak itu dipegang dengan sel tubuh, di mana ada 23 pasang atau sama dengan 46 buah. Nah, cukup sekian penyampaian kromosom kali ini. Nextnya bakal diambil alih sama teman aku. Bye. Oke, di pembahasan kali ini kita akan memasuki dunia yang menarik dari molekul-molekul sederhana yang mengandung banyak misteri kehidupan. Pernahkah biofriends bertanya-tanya, mengapa molekul kecil ini bisa mengatur kehidupan? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video berikut ini. Proses replikasi dimulai dengan pemisahan untai DNA oleh enzim helikase dengan cara memecah ikatan hidrogen antar basa-basa nitrogen. Kita bisa menganalogikannya seperti sedang membuka resleting. Kemudian, enzim DNA polimerase mulai mensintesis untai baru dengan mengikat untaian komplementer dengan untaian cetakan sesuai dengan aturan pasangan basa adenin timin dan guanin sitosin. Karena sifatnya antiparalel, maka sintesis akan berjalan dalam arah yang berlawanan. Cetakan 3 aksen ke 5 aksen akan berjalan secara kontinu dan ini disebut dengan leading strand. Sedangkan dari arah 5 aksen ke 3 aksen akan berjalan secara terputus-putus dan ini disebut dengan lagging strand. Sintesis DNA ini disebut juga dengan fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki akan mensintesis DNA dengan cara terputus-putus. Kemudian, fragmen-fragmen Okazaki yang terputus-putus akan disatukan oleh enzim ligase. Berikut ini adalah garis waktu dari sejarah genetika. Dimulai dari karya seorang ahli botani yang bernama Gregor John Mendel, hingga kita mencapai titik eksperimen yang membuktikan bahwa DNA merupakan materi genetik. Setelah mengetahui hal ini, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni memahami struktur dari DNA. Menurut Rosalind Franklin, James Watson, dan juga Francis Crick, DNA itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah gula pentosa atau disebut dengan gula deoksiribosa. Mengapa disebut gula deoksiribosa? Karena molekul ribosa itu kehilangan atom oksigennya, sehingga bisa disebut juga dengan asam deoksiribonukleat. Yang kedua adalah gugus fosfat, dan yang terakhir adalah basa nitrogen yang terdiri dari 4 molekul, 2 diantaranya basa purin dan 2 lagi basa pirimidin. Adenin selalu berikatan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin selalu berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen.
Dan tahukah, dear friends, ketika satu unit yang terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat dan juga basa nitrogen itu disebut dengan nukleotida. Sedangkan ketika nukleotida itu kehilangan gugus fosfatnya, itu disebut dengan nukleosida. Dan tahukah biofriends bahwa DNA itu ketika direntangkan memiliki panjang sepanjang 2 meter. Lalu bagaimana DNA bisa muat di dalam nukleus? Dan pernahkah biofriends juga berpikir bagaimana telepon rumah itu bisa muat ketika dimasukkan ke dalam suatu wadah? Jawabannya adalah dengan melakukan proses pelilitan. Dan untuk bisa muat di dalam nukleus, DNA ini melakukan proses pembelitan. Dan pembelitan ini dilakukan pada protein histon. Protein histon tersebut adalah H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Nah, ketika DNA sudah melilit dengan protein histon, unit ini disebut dengan nukleosom. Kemudian, nukleosom akan berkelompok membentuk benang-benang kromatin, yang nantinya benang-benang kromatin itu akan memadat membentuk kromosom. Nah, setelah menyebutkan ciri-ciri tadi, bisakah biofriends menyebutkan ciri-ciri lainnya? Nah, jika biofriends memperhatikan, dua untai DNA ini berjalan sejajar dengan arah yang berlawanan, dan ini disebut dengan antiparalel, yang ibaratnya ada dua jalan tol dengan berbeda arah. Kemudian di tiap ujungnya itu di mana 5 aksen itu akan berakhir dengan 3 aksen. Begitu pula sebaliknya, 3 aksen akan berakhir di 5 aksen. Begitulah kompleksnya struktur DNA ini. Oke, selanjutnya apa saja sih perbedaan dari DNA dan juga RNA? Yang pertama dari letaknya. DNA itu terletak di nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas. Sedangkan RNA juga terletak di nukleus, mitokondria, kloroplas, ribosom, dan juga sitoplasma. Kemudian dari strukturnya, DNA itu memiliki rantai untai yang panjang dan juga untai ganda atau disebut dengan double helix. Sedangkan RNA memiliki untai yang pendek dengan satu untai saja atau disebut dengan single strand. Lalu dari gulanya, DNA ini mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA itu mengandung gula ribosa. Kemudian dari basa nitrogennya, pada basa purin, DNA itu mengandung adenin dan guanin, dan pirimidinnya itu timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA, basa purinnya itu adalah adenin dan guanin, dan basa nitrogennya adalah sitosin dan urasil. Sekarang kita akan masuk ke proses replikasi DNA. Dahulu ada 3 hipotesis utama yang diajukan. Yang pertama ada metode konservatif, yang kedua dispersif, dan ketiga semi konservatif. Model konservatif mengusulkan bahwa 2 untai DNA itu berfungsi sebagai cetakan. Nah, ketika selesai bereplikasi, 2 untai dari DNA cetakan tersebut yang berfungsi sebagai induknya itu akan kembali menyatu. Sedangkan hasil DNA yang baru juga akan menyatu menjadi DNA baru yang utuh. Yang kedua ada metode diversif. Sesuai dengan namanya, diversif berarti menyebarkan. Jadi di sini apa yang tersebar? Jadi nantinya untai-untai DNA itu akan terbelah menjadi fragmen-fragmen kecil yang nantinya akan menyatu sehingga untai baru dan untai lama itu akan bersama-sama membentuk replikasi yang baru. Dan yang terakhir adalah metode semi konservatif. Metode ini mengusulkan di mana ketika DNA yang direplikasi itu mengandung satu untai DNA lama dan juga satu untai DNA baru. Dan model ini sempat ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan lain sampai ketika Franklin melakukan eksperimen yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup ini mengalami replikasi semi konservatif. Setelah biofriends mempelajari tentang DNA, sekarang kita akan lanjut mempelajari tentang sintesis protein. Sintesis pada dasarnya adalah membuat, berarti sintesis protein adalah membuat protein. Pada dasarnya proses sintesis protein ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah proses transkripsi dan yang kedua ada proses translasi. Transkripsi merupakan proses pengambilan sebagian DNA yang kemudian disalin ke RNA yang nantinya
akan dibawa ke ribosom untuk dibentuk protein. Sedangkan translasi merupakan proses pembentukan proteinnya berdasarkan cetakan RNA yang telah diambil dari DNA. Kita bisa menganalogikan ketika BioFriends mengambil foto salah satu dari buku informasi resep, yang dimana buku resepnya ini diibaratkan sebagai DNA dan fotonya itu adalah RNA-nya. Nah, peristiwa mengambil foto tadi bisa teman-teman ibaratkan sebagai proses dari transkripsi. Setelah BioFriends mendapatkan informasi melalui resep dari ponsel tadi, saatnya BioFriends membuat kue. Nah, proses membuat kue ini bisa diibaratkan sebagai proses translasi, yang dimana produk akhir dari translasi ini adalah protein. Sama halnya produk akhir dari kita membuat kue adalah kuenya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Proses sintesis protein dibagi menjadi dua, yaitu ada proses transkripsi dan juga translasi. Pada sel eukariotik, proses transkripsi terjadi di nukleus, yang dimana DNA berfungsi sebagai template untuk membuat messenger RNA. Sedangkan translasi terjadi di sitoplasma sel. Informasi yang dibawa oleh RNA digunakan untuk membuat polipeptida. Selama proses inisiasi, sebagian DNA yang disebut promotor akan memberi sinyal kepada RNA polimerase untuk memisahkan DNA beruntai ganda. Selanjutnya, pada tahap elongasi, enzim RNA polimerase akan berjalan sepanjang untai DNA dan mulai mentranskripsikan satu untai, yaitu untai cetakan DNA menjadi RNA komplementer dengan menggabungkan nukleotida yang sesuai, yang dimana hasilnya hampir identik dengan DNA, kecuali timin yang diganti dengan urasil. Untuk menyelesaikan prosesnya, sebagian DNA akan memberi sinyal di mana transkripsi berhenti, dan sebagian urutan DNA ini dinamakan dengan terminator. Selanjutnya, RNA akan meninggalkan inti sel melalui pori-pori nukleus sebagai tanda akhir dari proses transkripsi dan membawa kita pada proses translasi. Sebelum jauh membahas translasi, kita perlu mempelajari kodon secara singkat. Kodon adalah urutan 3 nukleotida yang mengkodekan satu asam amino spesifik sebagai bahan pembentuk protein, dan kode genetik ini memiliki 64 kodon spesifik untuk asam amino spesifik pula. Terdapat 4 spesial kodon, satu di antaranya berfungsi sebagai start kodon, yaitu AUG sebagai asam amino dengan jenis metionin, dan 3 lainnya merupakan stop codon, di antaranya UAG, UGA, dan UAA. Translasi dimulai ketika messenger RNA mengikat ke subunit ribosom kecil. Lalu asam amino dibawa ke ribosom oleh transfer RNA. Jenis asam amino ditentukan oleh urutan antikodon transfer RNA. Setelah molekul tRNA mengikat start codon, subunit ribosom besar bergabung untuk membentuk kompleks translasi. Selama elongasi, asam amino dibawa ke untai messenger RNA oleh molekul transfer RNA. Kemudian, elongasi akan terus berlanjut hingga mencapai stop codon, dan rantai polipeptida akan dilepaskan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang gen nih teman-teman. Nah, tadi kan sudah disinggung ya, di kromosom itu ada kromonema, kromomer, dan juga lokus. Nah, lokus itu tempat menyimpan gen. Nah, untuk itu apa sih gen itu? Nah, gen itu merupakan suatu unit hereditas makhluk hidup yang berupa kode dan material genetik organisme yang di dalamnya itu ada protein, dan juga asam nukleat. Nah, di dalam asam nukleat ini ada DNA dan juga RNA. Nah, dengan kata lain ya teman-teman, gen merupakan potongan atau bagian dari DNA yang merupakan unit pewarisan sifat makhluk hidup
yang mempunyai panjang basa tertentu. Nah, kalau kita bahas tentang struktur gen kan kita tahu ya, ada yang hurufnya gede, ada yang kecil. Nah, untuk yang hurufnya gede ini adalah sifat dominan. Dan untuk yang hurufnya kecil ini merupakan sifat resesif. Nah, kalau susunan gen ini yang ada dalam individu itu merupakan genotip. Nah, kalau kita membahas tentang gen ini, kita tidak asing kan dengan yang namanya genom dan juga alel. Nah, genom dan alel itu apa sih? Genom itu merupakan kumpulan semua gen yang dimiliki oleh organisme, sedangkan untuk alel ini kita bisa artikan sebagai pasangan gen yang terletak di dalam lokus yang bersesuaian dengan kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini yang merupakan mempunyai bentuk dan juga jenis yang sama, terus ukuran yang sama, dan lain-lain. Teman-teman, kalian tahu nggak, gen ini mempunyai sifat tertentu loh. Yang pertama ini sifatnya dia mengandung informasi genetik. Yang kedua ini dia bisa membelah diri saat peristiwa pembelahan sel. Yang ketiga ini dia mempunyai tugas dan juga fungsi tertentu. Nah, untuk fungsinya ini dia itu bisa mengatur perkembangan dan juga proses metabolisme. Yang kedua ini dia bisa menyampaikan informasi genetik dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Begitupun dengan karakteristik. Gen ini mempunyai karakteristik tertentu loh. Ada yang satu gen satu karakter, contohnya seperti albino, polidaktili, hemofilia, dan lain-lain. Yang kedua itu ada satu gen banyak karakter, contohnya itu seperti fenilketonuria. Yang ketiga itu ada banyak gen satu karakter, contohnya seperti tinggi badan dan juga berat badan kita.